Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita tetap dalam keadaan yang sehat. Dan saya terus berdoa untuk setiap kita supaya kita terus dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita dan tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Karena apa? Karena kita terus akan mendengarkan firman Tuhan dan tinggal dalam Tuhan, supaya kita juga terus akan mampu untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, kita manusia ini diciptakan dari tanah liat. Kita adalah debu. Artinya kita ini adalah tidak berarti apa-apa. Gampang lenyap, gampang sirna. Kita mudah retak, kita mudah pecah, kita mudah somplak. Kadang-kadang dalam hati kita berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menciptakan kami dari stainless steel saja atau dari bahan unbreakable, supaya ketika kita jatuh, kita tetap kuat. Ketika kita jatuh, kita tidak rapuh, tidak somplak, tidak ringkih, tidak pecah. Tetapi inilah saudara-saudara yang mau dinyatakan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan menciptakan kita ini dari debu tanah liat, artinya bahwa kita yang mudah hilang, mudah sirna, mudah lenyap, dan kita ini adalah orang yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, ringkih, rapuh, bisa gampang pecah. Supaya kita semakin berserah, semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu. Kita hanya bisa kuat ketika kita mengandalkan firman Tuhan. Tetapi di dalam penciptaan Tuhan, sekalipun kita diciptakan dari debu tanah, kita juga diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga kemuliaan Tuhan itu sendiri hadir dalam tubuh kita yang ringkih ini. Dari tubuh kita yang gampang retak ini, yang gampang hancur ini, yang gampang bahkan hilang ini, lenyap ini. Ternyata kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kita. Roh Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan kalau kita lihat saudara-saudara apa yang dikatakan oleh pemazmur dari Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, dia katakan, apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia itu sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 5 ini dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sebenarnya sekalipun kita diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, kita juga dimahkotai oleh Allah dengan kemuliaan dan hormat. Itu. Jadi makanya sekalipun kita ini adalah
eh, rapuh, ringkih, tetapi kemuliaan Tuhan diberikan kepada kita. Dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini secara khusus Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa di dalam tubuh yang lemah itu terdapat kemuliaan Tuhan, yaitu Injil keselamatan Kristus. Jadi Injil Kristus itu sendiri, keselamatan itu ditempatkan dalam diri kita yang diumpamakan adalah bejana tanah liat yang rapuh itu. Makanya dia katakan tadi saudara-saudara, ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Injil itu ditempatkan justru di dalam tanah liat yang rapuh itu, dalam tubuh kita ini yang rapuh itu, ya. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari kekuatan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan itu dalam Injil keselamatan itu merupakan sinar yang begitu mulia, yang begitu berarti, sehingga setiap orang yang melihat kemuliaan Tuhan melalui Injil keselamatan yang disimpan di dalam kita itu akan apa? Terlihat dengan jelas. Saudara-saudara, di satu sisi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang yang rapuh, orang yang ringkih dan tidak berarti apa-apa, tetapi justru ketika kita tidak berarti apa-apa itulah Tuhan berikan Injil keselamatan itu berada di dalam kita, supaya kita boleh menyampaikan Injil kemuliaan itu kepada setiap orang. Tuhan justru memakai orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang yang gampang jatuh, gampang rapuh, supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan saja dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini secara rohani, di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, dosa, kekacauan, banyak hal-hal yang tidak baik, justru kita diberikan kuasa keselamatan Injil itu ke dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, kita dipakai oleh Tuhan. Satu sisi kita adalah orang yang ringkih, tapi di sisi yang lain kita juga justru dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan keselamatan itu sendiri. Oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi kita. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Lihat kekacauan, lihat dosa, lihat tindakan-tindakan yang jahat. Dan orang-orang dibutakan dengan kejahatannya. Orang-orang tidak bisa melihat kebenaran. Karena orang yang tidak tinggal bersama dengan Kristus tidak bisa melihat kebenaran. Makanya ada begitu banyak orang yang sudah melakukan kejahatan dan dosa merasa dirinya tinggal dalam kebenaran. Itu yang lebih parah. Makanya berhati-hatilah kepada kita. Di dalam Kristus saja. Saya sudah katakan itu. Itu yang dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 6 itu. Ya kan? Dia katakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Makanya hanya di dalam Kristus saja kebenaran itu. Orang yang di luar Kristus tidak akan mendapatkan kebenaran dan tidak akan mendapatkan kekudusan, karena hanya orang-orang yang menerima Kristus yang menerima pengampunan dosa. Itu logika berpikirnya. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya tinggallah dalam Kristus itu, supaya kita bisa tinggal dalam kebenaran. Dan kita bisa melihat kebenaran itu sendiri. Dan kita akan diarahkan dalam kebenaran itu.
sebagai orang yang percaya. Kita harus memiliki perasaan yang kuat untuk menyampaikan Injil keselamatan itu kepada setiap orang. Sehingga setiap orang juga bisa melihat sinar kemuliaan akan keselamatan itu. Sehingga orang-orang semuanya bisa dijangkau oleh Injil keselamatan itu. Makanya beritakanlah Injil kepada setiap orang. Tugas orang percaya yaitu memberitakan Injil, memperdengarkan Injil. Makanya di dalam saat ini, di masa digital ini, kita lebih beruntung sekali bisa memberitakan firman Tuhan. Saya selalu katakan kepada kita, share dan subscribe-lah YouTube Kristen. Bagi dan subscribe. Bagi, ketika kita membagikan itu, kita sudah sedang ikut memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Subscribe, kenapa? Ketika kita subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, maka setiap ada upload dari pengkhotbah, maka khotbah itu, renungan itu akan masuk kepada kita, sehingga kita boleh membagikannya kepada setiap orang. Dan sehingga orang semuanya dijangkau oleh Kristus dan menerima kemuliaan keselamatan itu. Ya, ini menjadi tugas kita masing-masing. Tetap berkobar-kobar, semangat terus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Ingat, waktunya sudah semakin dekat. Jangan sampai Tuhan nanti meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah yang sudah engkau lakukan dalam pemberitaan Injil? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami diingatkan Tuhan bahwa di dalam tubuh kami yang ringkih lemah ini, tapi justru di situ Engkau boleh pakai dan letakkan Injil keselamatan, kemuliaan yang penuh dengan kekayaan itu. Sehingga kami boleh Engkau pakai untuk menyampaikan keselamatan kepada setiap orang. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita yang ringkih, yang hina ini, yang dari debu tanah ini, ternyata dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kemuliaannya. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu hari Senin, hari Minggu besok kita bergereja. Bagi orang yang boleh, situasi yang boleh bergereja di gereja. Kalau yang di rumah, biarlah tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.